Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang pertama kali ini adalah konsep dan aspek maternitas dengan masa kehamilan. Asuhan keperawatan maternitas, pengertiannya adalah pemberian layanan kesehatan yang berkualitas dan profesional yang mengidentifikasi, berfokus dan beradaptasi dengan kebutuhan fisik dan psikososial ibu bersalin, keluarga dan bayi baru lahir yang menjadikan keluarga sebagai unit dasar dalam masyarakat yang memiliki fungsi penting dalam melahirkan, mengasuh anak, dan saling mendukung anggota keluarganya. Asumsi yang mendasari asuhan keperawatan maternitas yang pertama, semua individu berhak lahir sehat. Oleh karena itu, setiap ibu hamil dan janin berhak mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Yang kedua, sikap masyarakat terhadap seksualitas, hubungan peran, masa kehamilan, dan persalinan seiring dengan kemajuan teknologi dalam mengendalikan fertilisasi menjadikan kedudukan sebagai orang tua sebuah pilihan. Yang ketiga, reproduksi melibatkan satu atau lebih individu lain dan merupakan proses psikofisiologis normal, di mana orang-orang yang terlibat dapat merasakan kepuasan fisik dan emosi. Yang keempat, pengalaman kehamilan, melahirkan anak, dan gangguan kesehatan anak merupakan tugas perkembangan keluarga yang dapat mencegah krisis situasi. Yang kelima, perubahan fisiologis dan penyusuan yang dialami ibu serta anaknya selama proses melahirkan dapat berjalan dengan baik. Yang keenam, setiap hasil reproduksi dan pengalaman melahirkan setiap individu akan dipengaruhi oleh warisan budayanya. Selanjutnya, pengertian konsepsi atau biasa disebut fertilisasi terjadi ketika inti sel sperma dari laki-laki memasuki inti sel ovum dari perempuan. Kemudian kehamilan trimester 1, 2, 3 ini adalah merupakan status obstetrik atau status kehamilan seseorang ibu. Dapat dituliskan dengan G, P, A, G, di mana ini menunjukkan berapa banyak ibu pernah mengalami hamil. Selanjutnya, usia kehamilan yang matur atau normal atau fisiologis adalah antara 37 sampai 41 minggu. Jika usia kehamilan antara 32 dan 36 minggu, maka kehamilannya adalah kehamilan prematur. Dan jika usia kehamilan lebih dari 42 minggu, maka kehamilannya adalah kehamilan postmatur atau sirotinus. Nah, untuk menentukan usia kehamilan, dapat menghitung dari usia kehamilan berdasarkan HPHT. Hanya dapat dilakukan oleh ibu hamil yang memiliki siklus haid yang normal dan teratur, yaitu antara 28 sampai 30 hari. Untuk taksiran usia kehamilan berdasarkan HPHT dapat menggunakan rumus Nagel. Selain dapat menghitung usia kehamilan, rumus ini juga dapat digunakan untuk menghitung hari perkiraan lahir atau HPL. Penggunaan rumus ini adalah dengan menambahkan 7 pada tanggal pertama dari haid terakhir, kemudian mengurangi bulan dengan 3 dan menambahkan 1 pada tahunnya. Sedangkan untuk bulan yang tidak bisa dikurangi 3. Untuk hari perkiraan lahir sebaiknya ditambah tenggang waktu plus atau minus 7 hari. Contoh, jika HPHT adalah 16 November 2008, maka 16 dikurangi 11 dikurangi 8, kemudian ditambahkan 7 dikurangi 3 dan ditambahkan 1, maka hasilnya adalah 23 bulan 8 tahun 2009. Ini adalah tanggal HPL. Kemudian untuk pemeriksaan palpasi Leopold, ini adalah merupakan suatu teknik pemeriksaan pada ibu hamil dengan cara perabaan, yaitu merasakan bagian yang terdapat pada perut ibu hamil menggunakan tangan pemeriksa dalam posisi tertentu, atau memindahkan bagian-bagian tersebut dengan cara-cara tertentu menggunakan tingkat tekanan tertentu. Teori ini dikembangkan oleh Christian Gerard Leopold. Sebaiknya
dilakukan setelah usia kehamilan atau UK 24 minggu. Hal ini bertujuan untuk menentukan posisi dan letak janin pada uterus, dapat juga berguna untuk memastikan usia kehamilan ibu dan memperkirakan berat janin. Pemeriksaan palpasi Leupold sulit untuk dilakukan pada ibu hamil yang gemuk karena dinding perut yang tebal dan yang mengalami polihidramnion. Persiapan yang perlu dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan adalah yang pertama, instruksikan ibu hamil untuk mengosongkan kandung kemihnya. Kemudian yang kedua, menempatkan ibu hamil dalam posisi berbaring telentang, tempatkan bantal kecil di bawah kepala untuk kenyamanan, dan yang ketiga, menjaga privasi pasien. Yang keempat, menjelaskan prosedur pemeriksaan. Selanjutnya yang kelima, menghangatkan tangan dengan menggosok bersama-sama, di mana tangan dingin di sini dapat merangsang kontraksi rahim. Yang keenam, gunakan telapak tangan untuk palpasi, bukan jari. Selanjutnya, persiapan yang perlu dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan adalah 1. Instruksikan ibu hamil untuk mengosongkan kandung kemihnya. Yang kedua, menempatkan ibu hamil dalam posisi berbaring telentang. Tempatkan bantal kecil di bawah kepala untuk kenyamanan. Yang ketiga, menjaga privasi pasien. Yang keempat, menjelaskan prosedur pemeriksaan. Yang kelima, menghangatkan tangan dengan menggosok bersama-sama karena tangan dingin dapat merangsang kontraksi rahim. Dan yang keenam, gunakan telapak tangan untuk palpasi, bukan jari. Pemeriksaan Leupold 1 tujuannya untuk menentukan usia kehamilan dan juga untuk mengetahui bagian janin apa yang terdapat di fundus uteri atau bagian atas perut ibu. Tekniknya yang pertama adalah memposisikan ibu dengan lutut fleksi, yaitu kaki ditekuk 45 derajat atau lutut bagian dalam diganjal bantal, dan pemeriksa menghadap ke arah ibu. Yang kedua, menengahkan uterus dengan menggunakan kedua tangan dari arah samping umbilikal. Dan yang ketiga, kedua tangan meraba fundus kemudian menentukan TFU. Dan yang keempat, meraba bagian fundus dengan menggunakan ujung kedua tangan, tentukan bagian janin. Hasilnya adalah apabila kepala janin teraba di bagian fundus, yang akan teraba adalah keras, bundar, dan belenting, seperti mudah digerakkan. Apabila bokong, janin teraba di bagian fundus, yang akan terasa adanya lunak, kurang bundar, dan kurang melenting. Apabila posisi janin melintang pada rahim, maka fundus teraba kosong. Selanjutnya, pemeriksaan Leupold kedua. Tujuannya adalah untuk menentukan bagian janin yang berada pada kedua sisi uterus pada lintang tentukan di mana kepala janin. Tekniknya yang pertama, posisi ibu masih dengan lutut fleksi, yaitu kaki ditekuk, dan pemeriksa menghadap ibu. Selanjutnya, meletakkan telapak tangan kiri pada dinding perut lateral kanan dan telapak tangan kanan pada dinding perut lateral kiri ibu, secara sejajar dan pada ketinggian yang sama. Mulai dari bagian atas, tekan secara bergantian atau bersamaan atau simultan telapak tangan kiri dan kanan, kemudian geser ke arah bawah dan rasakan adanya bagian yang rata dan memanjang, itu adalah punggung, atau bagian-bagian kecil, itu adalah ekstremitas. Hasilnya adalah bagian punggung akan teraba jelas, rata, cembung, kaku, atau tidak dapat digerakkan. Selanjutnya untuk bagian-bagian kecil atau tangan dan kaki, ini akan teraba kecil, kemudian bentuk atau posisi tidak jelas dan menonjol. Kemungkinan juga akan teraba gerakan kaki janin secara aktif maupun pasif.
Selanjutnya, untuk pemeriksaan Leopard 3. Tujuannya di sini adalah untuk menentukan bagian janin apa, kepala atau bokong yang terdapat di bagian bawah perut ibu, serta apakah bagian janin tersebut sudah memasuki pintu atas panggul atau BAP. Untuk tekniknya, yang pertama, posisi ibu masih dengan lutut fleksi atau kaki ditekuk dan pemeriksa menghadap ibu. Selanjutnya adalah meletakkan ujung telapak tangan kiri pada dinding lateral kiri bawah, telapak tangan kanan bawah perut ibu. Kemudian menekan secara lembut dan bersamaan atau bergantian untuk menentukan bagian terbawah bayi. Gunakan tangan kanan dengan ibu jari dan keempat jari lainnya, kemudian goyang bagian terbawah janin. Hasil yang kita dapatkan di sini adalah bagian keras, bulat, dan hampir homogen adalah kepala, sedangkan tonjolan yang lunak dan kurang simetris adalah bokong. Apabila bagian terbawah janin sudah memasuki BAP, maka saat bagian bawah digoyang sudah tidak bisa atau seperti ada tahanan. Kemudian untuk pemeriksaan Leopard 4, tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi ulang bagian janin apa yang terdapat di bagian bawah perut ibu, serta untuk mengetahui seberapa jauh bagian bawah janin telah memasuki pintu atas panggul. Tekniknya adalah yang pertama, pemeriksa menghadap ke arah kaki ibu dengan posisi kaki ibu lurus. Selanjutnya, meletakkan ujung telapak tangan kaki kiri dan kanan pada lateral kiri dan kanan uterus bawah. Ujung-ujung jari tangan kiri dan kanan berada pada tepi atas simfisis. Kemudian, menemukan kedua ibu jari kiri dan kanan, kemudian rapatkan semua jari-jari tangan yang meraba dinding bawah uterus. Perhatikan sudut yang terbentuk oleh jari-jari, bertemu atau konvergen, atau tidak bertemu atau divergen. Setelah itu, memindahkan ibu jari dan telunjuk tangan kiri pada bagian terbawah bayi. Bila presentasi kepala, upayakan memegang bagian kepala di dekat leher, dan bila presentasi bokong, upayakan untuk memegang pinggang bayi. Selanjutnya adalah memfiksasi bagian tersebut ke arah pintu atas panggul, kemudian meletakkan jari-jari tangan kanan di antara tangan kiri dan simfisis untuk menilai seberapa jauh bagian terbawah telah memasuki pintu atas panggul. Hasilnya adalah apabila kedua jari-jari tangan pemeriksa bertemu atau konvergen, berarti bagian terendah janin belum memasuki pintu atas panggul. Sedangkan apabila kedua tangan pemeriksa membentuk jarak atau tidak bertemu atau divergen, maka bagian terendah janin sudah memasuki pintu atas panggul atau BAP. Penurunan kepala akan dinilai dengan 5/5, yaitu seluruh bagian jari masih meraba kepala, kepala belum masuk BAP. Kalau 1/5, berarti teraba kepala 1 jari dari 5 jari, bagian kepala yang sudah masuk 4 bagian, dan seterusnya sampai 0/5 atau seluruh kepala sudah masuk BAP. Nah, bagaimana cara menentukan usia kehamilan? Untuk menentukan usia kehamilan, yaitu pada usia kehamilan 12 minggu, fundus dapat teraba 1 sampai 2 jari di atas simfisis. Pada usia kehamilan 16 minggu, fundus dapat teraba di antara simfisis dan pusat. Pada usia kehamilan 20 minggu, fundus dapat teraba 3 jari di bawah pusat. Dan pada usia kehamilan 24 minggu, fundus dapat teraba tepat di pusat. Selanjutnya, pada usia kehamilan 28 minggu, fundus dapat teraba 3 jari di atas pusat. Pada usia kehamilan 32 minggu, fundus dapat teraba di pertengahan antara proses susipoidius dan pusat.
Selanjutnya, untuk usia kehamilan 36 minggu, fundus dapat teraba 3 jari di bawah prosesus hipoidus. Nah, pada usia kehamilan 40 minggu, fundus dapat teraba di pertengahan antara prosesus hipoidus dan pusat. Lakukan konfirmasi ini dengan wawancara dengan pasien untuk membedakan dengan usia kehamilan 32 minggu. Kemudian untuk rumus Nagel, ini adalah merupakan rumus standar yang digunakan untuk mengetahui taksiran persalinan atau TP. Caranya adalah HPHT plus 7 hari, bulan dikurangi 3, kemudian tahun ditambah 1. Atau HPHT plus 7, kemudian bulan plus 9. Contoh kasus. Ibu mengatakan hari pertama haid terakhir atau HPHT adalah tanggal 27 September 2015. Kapan taksiran persalinan atau TP-nya? Jawabannya adalah HPHT 27 September 2015. Kita memakai rumus Nagel plus 7 min 3 plus 1. Jadi taksiran persalinan adalah 4 Juli 2016. Untuk perkiraan berat janin berdasarkan rumus Johnson, yaitu tinggi fundus uterus dibagi TVU dikurangi N kali 155 gram, dengan N adalah 12 jika vertex berada tepat atau di atas spina ischiadica. N adalah 11 jika vertex di bawah spina ischiadica. Contoh kasus. Ibu hamil G3B1A1. Hasil pemeriksaan tinggi fundus uteri atau TVU 35 cm dan kepala berada tepat di atas spina ischiadica. Berapa besar taksiran berat badan janin ibu tersebut? Jawabannya, taksiran berat badan janin atau TBBJ sama dengan 35 dikurangi 12 dikalikan 155. Hasilnya adalah 3565 gram. Kemudian menurut Chapman and Durham tahun 2010, kehamilan itu dibagi menjadi 3 trimester, yaitu trimester 1 di mana HPHT sampai dengan 12 minggu kehamilan. Trimester kedua 13 minggu sampai dengan 27 minggu kehamilan, dan trimester 3 28 minggu sampai dengan 40 minggu kehamilan. Selanjutnya, adaptasi fisiologis pada ibu hamil. Yang pertama, di dalam adaptasi fisiologis pada ibu hamil itu adalah sistem reproduksi payudara. Tanda klinis dan gejala yang dapat muncul pada payudara antara lain 1. Ketegangan payudara, kemudian yang kedua perasaan penuh dan peningkatan berat payudara sampai 400 gram. Yang ketiga pembesaran payudara, puting susu, areola dan folikel Montgomery. Yang keempat, ibu akan memiliki stri. Yang kelima, pada permukaan payudara akan tampak vena. Dan yang keenam, memproduksi kolostrum pada akhir minggu 16 kehamilan. Yang kedua, sistem reproduksi uterus, di mana pada sistem ini terjadi peningkatan jumlah estrogen dan progesteron. Keadaan pH vagina berubah menjadi asam. Kemudian terjadi hipertrofi atau pembesaran pada dinding uterus. Pertumbuhan uterus dapat dipalpasi di atas simfisis pubis pada kehamilan 12 sampai 14 minggu. Dan setelah 4 bulan kehamilan, kontraksi uterus dirasakan pada dinding abdomen atau Braxton Hicks sign dengan ciri kontraksi atau mules yang irreguler atau tidak teratur. Kontraksi juga tidak terasa sakit yang terjadi berselang-seling selama kehamilan.
ujung serviks lembut atau tanda gudel atau gudel sign. Selanjutnya, gerakan pasif fetus yang tidak terikat atau disebut ballottement. Selanjutnya, gerakan bayi atau quickening. Biasanya sulit ini dibedakan dari peristaltik. Yang ketiga, vagina dan vulva. Pada vagina dan vulva terjadi peningkatan vaskularisasi menghasilkan warna ungu kebiru-biruan pada mukosa vagina dan serviks. Ini yang dinamakan dengan Chadwick sign. Kemudian leukorea. Ini adalah lendir putih kental yang terjadi karena respon rangsangan serviks oleh progesteron dan estrogen. Kondisi pH sekresi vagina berkisar 3,5 sampai 6 selama kehamilan. pH vagina yang asam ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri, namun Candida albicans dapat tumbuh pada pH asam ini. Yang keempat, sistem kardiovaskuler. Pada sistem kardiovaskuler terjadi hemodilusi atau anemia fisiologis kehamilan. Kemudian bisa juga terjadi peningkatan curah jantung. Progesteron menimbulkan relaksasi otot polos dan dilatasi pembuluh darah. Begitupun dengan tekanan pada vena iliaca dan vena cava inferior. Vena cava inferior oleh uterus ini menyebabkan peningkatan tekanan vena dan mengurangi aliran darah ke kaki, terutama pada posisi lateral, sehingga menyebabkan edema, varises vena dan vulva, juga hemoroid. Yang kelima, sistem respirasi. Peningkatan konsumsi oksigen 15-20% ini akan menimbulkan gejala dan tanda klinis yang timbul berupa peningkatan tidal volume 30-40% dan dyspnea. Yang keenam, sistem perkemihan. Gejala dan tanda klinis yang timbul, yang pertama dilatasi renal pelvis dan ureter, kemudian yang kedua penurunan tonus bladder disertai peningkatan kapasitas. Yang ketiga, edema sering terjadi karena penurunan aliran renal atau aliran darah ke ginjal pada trimester ketiga. Progesteron memiliki efek yaitu relaksan pada serabut otot polos. Terjadi dilatasi, pemanjangan dan penekukan ureter, penumpukan urin ini terjadi pada ureter bawah. Penurunan tonus kondom kemih dan frekuensi berkemih meningkat sehingga terjadi penurunan tonus otot dasar panggul dan penurunan tekanan. Selanjutnya pada sistem gastrointestinal atau pencernaan. Pada sistem ini terjadi peningkatan human chorionic gonadotropin atau HCG dan perubahan metabolisme karbohidrat. Terjadi juga peningkatan progesteron yang menyebabkan penurunan tonus otot dan memperlambat proses digestif. Juga terjadi perubahan mengecap dan membau. Selanjutnya untuk sistem muskuloskeletal, peningkatan estrogen menyebabkan peningkatan elastisitas dan relaksasi ligamen sehingga menimbulkan gejala nyeri sendi. Sedangkan peregangan otot abdomen karena pembesaran uterus menyebabkan diastasis rekti. Untuk sistem integumen, terjadi peningkatan estrogen dan progesteron merangsang peningkatan penyimpanan melanin sehingga menyebabkan adanya linea nigra, kloasma gravidarum, warna areola, puting susu, vulva menjadi lebih gelap. Untuk stria gravidarum atau strigmax ini bisa terjadi akibat kulit perut, payudara, pantat teregang sehingga serabut kolagen mengalami ruptur. Kemudian untuk sistem endokrin terjadi peningkatan prolaktin dan oksitosin memfasilitasi laktasi, menstimulasi kontraksi uterus. Nah, untuk sekarang, bagaimana dengan adaptasi psikologis pada ibu hamil?
Perubahan psikososial yang sering terjadi pada kehamilan antara lain adalah trimester 1 menerima kehamilan, trimester kedua menerima bayi, dan trimester 3 menyiapkan kelahiran bayi sebagai akhir dari kehamilan. Untuk ibu hamil akan menunjukkan respon yang ambivalen, yaitu respon terhadap kehamilannya dirasakan ada dua, yakni senang dan sedih. Ini menurut Pilipiri 2003. Sedangkan perasaan ibu hamil yang senang dan sedih sering dapat merusak hubungan suami istri karena ibu biasanya mengalami emosi yang labil. Bagaimana dengan tanda bahaya pada kehamilan? Pada trimester 1 akan terjadi kram perut atau nyeri. Hal ini terjadi kemungkinan terancam aborsi, infeksi saluran kemih atau ISK, kemudian juga usus buntu atau appendicitis. Bercak atau perdarahan vagina ini juga kemungkinan bisa terancam aborsi. Selanjutnya, tidak adanya denyut jantung janin atau DJJ, ini juga kemungkinan aborsi. Kemudian dysuria atau nyeri berkemih, frekuensi berkemih meningkat, urgensi atau tidak bisa menahan kemih, ini juga kemungkinan terjadi ISK. Selanjutnya, tanda bahaya pada kehamilan pada trimester yang 1 bisa juga terjadi demam, menggigil, infeksi, mual berkepanjangan, dan muntah yang disebut dengan hiperemesis gravidarum. Pada trimester kedua akan terjadi nyeri perut atau panggul menunjukkan kemungkinan ISK, pyelonefritis atau gangguan ginjal, dan appendicitis atau usus buntu. Tidak adanya gerakan janin setelah ibu merasakan gerakan setiap hari, ini menunjukkan kemungkinan kematian janin. Selanjutnya, mual berkepanjangan dan muntah, ini menunjukkan kemungkinan hiperemesis gravidarum. Hal ini berisiko terjadinya dehidrasi. Kemudian demam dan menggigil, ini menunjukkan kemungkinan infeksi. Dysuria, frekuensi, dan urgensi mengindikasikan kemungkinan ISK. Perdarahan vagina mengindikasikan kemungkinan infeksi, serviks tidak kuat karena perubahan kehamilan, plasenta previa, solusio plasenta, dan peningkatan risiko dehidrasi. Untuk trimester ketiga, akan terjadi nyeri perut atau panggul. Dalam hal ini bisa terjadi ISK, pyelonefritis, dan appendicitis. Kemudian penurunan atau tidak ada gerakan janin, mual berkepanjangan dan muntah karena dehidrasi, hiperemesis gravidarum. Bisa terjadi demam atau menggigil atau infeksi, kemudian dysuria, frekuensi atau urgensi, ini bisa terjadi ISK. Perdarahan vagina atau infeksi, leher rahim gembur akibat kehamilan perubahan, atau kalau terjadi patologis, plasenta previa, abrusio plasenta, karena ini terjadi ketika plasenta telah mulai terpisah dari dinding rahim sebelum bayi lahir. Selanjutnya, tanda yang lain pada trimester ketiga adalah vagina bercak atau perdarahan. Tanda dan gejala gangguan hipertensi ini juga akan muncul seperti sakit kepala parah, langkah-langkah perubahan visual, edema wajah atau umum, mual dan muntah, kemudian tidak ada gerakan janin, tidak adanya denyut jantung janin atau disebut DJJ. Untuk diagnosis keperawatannya, yang pertama gangguan pola eliminasi, kemudian yang kedua risiko hipovoleme, yang ketiga nyeri, yang keempat risiko infeksi, dan yang kelima bisa terjadi hipertermia. Untuk tindakan keperawatannya pada diagnosis yang pertama ini adalah menilai pola eliminasi bowel atau BAB sebelum kehamilan, termasuk frekuensi, konsistensi, lembek atau keras, bentuk, padat atau cair, dan warna.
Yang kedua, mengauskultasi bising usus. Yang ketiga, menjelajahi strategi sukses sebelumnya untuk sembelit. Yang keempat, menjelaskan faktor yang berkontribusi terhadap sembelit pada kehamilan. Kemudian yang kelima, memberikan pendidikan kesehatan atau PENKES untuk menghadapi konstipasi termasuk pola makan, berolahraga, dan asupan cairan yang cukup. Yang keenam, mendorong makanan tinggi serat dan buah-buahan dan sayuran segar. 7. Menetapkan waktu yang teratur untuk buang air besar. Dan 8. Mendiskusikan dengan dokter untuk pemberian pelunak tinja dan atau obat pecahan. Untuk tindakan keperawatan diagnosis kedua, 1 adalah menilai faktor-faktor yang meningkatkan mual dan muntah. Yang kedua, menyarankan makan sering dengan porsi kecil. Yang ketiga, mengurangi asupan cairan bersamaan dengan makan. 4. Menghindari makanan tinggi lemak dan pedas. 5. Mengkaji faktor yang berkontribusi terhadap mual pada kehamilan. Yang keenam, mengajarkan strategi untuk mengatasi mual pada kehamilan. Dan yang ketujuh, menyarankan pemberian vitamin B6 atau jahe untuk mengurangi mual. Selanjutnya, tindakan keperawatan untuk diagnosis yang ketiga. 1. Memberikan informasi diet untuk meningkatkan serat dalam diet. 2. Menganjurkan mengkonsumsi makanan berserat tinggi, misalnya pir, apel, plum, kiwi, dan buah-buahan kering. 3. Mengkonsumsi sereal atau gandum di pagi hari. 4. Mendiskusikan strategi untuk meningkatkan asupan cairan. 5. Mendorong latihan atau olahraga untuk meningkatkan peristaltik. Dan yang keenam, memberi ibu pujian karena telah melakukan diet, olahraga, dan asupan cairan untuk mengatasi sembelit. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.